Pasar Gede, pasar tradisional terbesar di Solo, Jawa Tengah, adalah tempat di mana kehidupan berdenyut tanpa henti. Di sini, pedagang dari berbagai latar belakang berkumpul, menjual dagangan mereka dengan semangat yang tak pernah padam. Namun, di balik keramaian dan kesibukan itu, ada sisi gelap yang sering kali tersembunyi, premanisme. Preman pasar, dengan kuasanya yang tak terlihat, seringkali menjadi momok menakutkan bagi para pedagang kecil. Mereka memungut uang keamanan dengan ancaman yang terselubung, dan siapapun yang menolak akan menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan. Di tengah hiruk-pikuk pasar ini, hiduplah seorang preman bernama Rudi. Rudi, pria berusia 30 tahun, adalah salah satu preman yang cukup disegani di Pasar Gede. Dengan tubuh kekar dan tatapan mata yang tajam, ia dikenal sebagai sosok yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Namun, di balik sikapnya yang keras, Rudi sebenarnya adalah seorang yang memiliki masa lalu kelam. Ia terjerumus ke dunia premanisme setelah kehilangan pekerjaan dan terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup. Suatu pagi, seperti biasa, Rudi berkeliling pasar untuk memungut uang keamanan dari para pedagang. Ia mendatangi satu persatu lapak, mengeluarkan ancaman halus, dan mengambil uang dengan senyum sinis. Namun, hari itu nasibnya akan berubah. Rudi tiba di sebuah lapak kecil yang menjual kerajinan tangan. Lapak itu dikelola oleh seorang wanita muda bernama Sari. Sari, berusia 25 tahun, adalah seorang pedagang yang ramah dan tekun. Ia baru saja membuka lapaknya beberapa bulan yang lalu dan usahanya mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, Sari memiliki satu rahasia besar yang tidak diketahui oleh siapapun di pasar. Ia adalah adik kandung dari seorang jenderal tentara Indonesia yang sangat disegani. Jenderal Agung Prasetyo, AM. Rudi, yang tidak mengetahui latar belakang Sari, mendekati lapaknya dengan sikap sombong. "Ibu, sudah waktunya bayar uang keamanan," katanya dengan nada menggertak. Sari, yang tidak terbiasa dengan praktik premanisme, mencoba menolak dengan halus. "Maaf Pak, saya baru buka lapak, masih belum ada keuntungan. Bisakah saya bayar minggu depan?" Rudi, yang tidak terbiasa dengan penolakan, langsung naik pitam. "Jangan main-main Bu, kalau tidak bayar sekarang, lapak ini akan saya tutup paksa." Sari, yang merasa terancam, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak memiliki uang tunai saat ini. Namun, Rudi tidak mau mendengar alasan. Dengan emosi yang memuncak, ia mulai merusak lapak Sari, melempar barang-barang kerajinan ke tanah. Sari, yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis melihat usahanya hancur. Kejadian itu membuat Sari merasa sangat terpukul. Ia pulang ke rumah dengan perasaan hancur dan marah. Malam itu, ia memutuskan untuk menghubungi kakaknya, Jenderal Agung Prasetyo, yang sedang bertugas di Jakarta. Sari menceritakan semua yang terjadi, dan Jenderal Agung, yang sangat menyayangi adiknya, langsung marah besar. "Tenang Sari, kakak akan urus ini," kata Jenderal Agung dengan suara tegas. Esok harinya, Jenderal Agung tiba di Solo dengan beberapa orang kepercayaannya. Mereka menyamar sebagai pedagang biasa dan mulai menyelidiki kejadian yang menimpa Sari. Jenderal Agung, yang dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan tegas, tidak akan membiarkan adiknya diperlakukan seperti itu. Sementara itu Rudi, yang tidak menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar, masih berkeliling pasar dengan sikap sombongnya. Ia bahkan merasa bangga karena telah mengajari Sari sebuah pelajaran. Namun, kebanggaan itu tidak akan bertahan lama.
Jenderal Agung dan timnya dengan cepat mengumpulkan informasi tentang Rudi. Mereka menemukan bahwa Rudi adalah salah satu preman yang cukup berpengaruh di pasar gede, dan ia seringkali menggunakan kekerasan untuk memeras para pedagang. Jenderal Agung yang tidak ingin menarik perhatian memutuskan untuk menghadapi Rudi secara diam-diam. Suatu malam, ketika Rudi sedang pulang dari pasar, ia dihadang oleh beberapa orang tak dikenal di sebuah gang sempit. Rudi, yang terbiasa dengan situasi seperti ini, mencoba melawan. Namun, kali ini lawannya bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah anggota tim Jenderal Agung yang terlatih. Rudi dengan cepat dilumpuhkan dan dibawa ke sebuah tempat tersembunyi. Di sana, ia dihadapkan pada Jenderal Agung yang duduk dengan tenang di sebuah kursi. Rudi, yang tidak mengenali wajah Jenderal Agung, mencoba membela diri. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dari saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Jenderal Agung dengan suara dingin menjawab, "Kamu sudah menyakiti orang yang salah, Rudi. Sari, pedagang yang kamu ganggu, adalah adik saya." Rudi, yang mendengar nama Sari, langsung merasa ngeri. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Saya tidak tahu, Pak. Saya minta maaf," katanya dengan suara lemah. Jenderal Agung, yang tidak terkesan dengan permintaan maaf Rudi, memutuskan untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rudi. "Kamu akan menghadapi konsekuensi dari tindakanmu, Rudi. Tapi sebelum itu, kamu akan membantu kami membersihkan pasar ini dari premanisme." Rudi, yang tidak punya pilihan, setuju untuk bekerja sama dengan Jenderal Agung. Ia diminta untuk memberikan informasi tentang jaringan preman di pasar gede, termasuk para bos besar yang selama ini menjadi pelindungnya. Jenderal Agung, dengan kekuasaannya, mulai membersihkan pasar dari premanisme secara sistematis. Proses ini tidak berjalan mulus. Rudi, yang kini dianggap sebagai pengkhianat oleh rekan-rekannya, menjadi target balas dendam. Ia harus berhadapan dengan ancaman dan intimidasi dari mantan kawannya. Namun, di sisi lain, Rudi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa hidupnya selama ini hanya merugikan orang lain, dan ia mulai merasa bersalah. Sari, yang mengetahui bahwa Rudi sedang membantu kakaknya, memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua pada Rudi. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Sari bahkan membantu Rudi untuk memulai usaha kecil-kecilan di pasar, jauh dari dunia premanisme. Setelah beberapa bulan, pasar gede berubah menjadi tempat yang lebih aman dan damai. Premanisme berkurang drastis, dan para pedagang bisa berdagang dengan tenang. Rudi, yang kini menjadi pedagang kecil, mulai menemukan kebahagiaan dalam hidupnya yang baru. Ia bahkan menjadi teman baik bagi Sari yang telah memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jenderal Agung yang melihat perubahan positif ini merasa puas. Ia menyadari bahwa kekerasan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Terkadang, memberikan kesempatan kedua bisa membawa perubahan yang lebih besar. Cerita ini berakhir dengan Rudi yang berdiri di tengah pasar gede, melihat ke sekelilingnya dengan perasaan syukur. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan ia bertekad untuk tidak akan pernah kembali ke jalan yang salah. Cerita Rudi dan Sari adalah sebuah refleksi tentang kekuatan perubahan dan pentingnya memberikan kesempatan kedua. Di tengah kehidupan yang keras, masih ada harapan untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pasar gede, yang dulu menjadi simbol premanisme, kini menjadi bukti bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada kemauan dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita.